Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, kita jumpa lagi. Banyak orang bicara, banyak orang berkata, alangkah sulitnya menjadi petani kopi Arabica. Sangat sulit katanya. Bahkan di setiap daerah berbeda-beda harganya, dan itu bisa membuat petani kopi itu jatuh semangat, ya, seperti itu. Yang padahal harga naik turun itu memang sudah biasa dan sering terjadi dari tahun ke tahun, sahabat tani. Tetapi kalau kita berpedoman tunggu harga kopi Arabica naik baru kita naik semangat, ya saya rasa ribet, ya, seperti itulah ya, ribet gitu. Jadi langkah yang paling penting, sahabat tani, jangan dipikirkan dulu harganya, tetapi pikirkan bagaimana kopinya bisa menghasilkan buah melimpah dan banyak, ya. Itu seperti itu kalau menurut prinsip dan konsep saya, seperti itu, sahabat. Karena kalau kita melihat-lihat terus berpikir masalah harga, ya saya yakin sampai kapanpun kita tunggu kalau harga di negeri Indonesia ini memang seperti itu, sahabat. Ada saja, ya. Oke, kita akan lakukan pemangkasan kopi Ateng Super. Mari saksikan. Oke, baik. Sahabat tani, sebelum saya memulai, kita kemarin dapat pertanyaan, Pak, kalau kopi saya masih dalam keadaan berbuah ini, Pak, apakah boleh saya lakukan pencucian, Pak? Atau pruning, istilahnya membuang tunas-tunas cabang-cabang yang tidak perlu? Oke, sangat diwajibkan, sahabat, dan harus, sahabat, ya. Ini buktinya saya lakukan, sahabat. Gunanya apa? Ya, gunanya supaya terang, ya. Kedua, sirkulasi udara terjaga. Ketiga, pemasakan buah jauh lebih cepat, sahabat. Silakan Anda coba kalau nggak percaya, ya kan. Terus yang selanjutnya yang paling menguntungkan kita itu buahnya besar-besar, sahabat. Kenapa buah besar-besar? Karena buah kopi kita langsung terkena sinar matahari, terkena hujan, dan pemasakannya selain maksimal juga sangat bagus gitu. Jadi mutu buah itu, bijinya sangat bagus. Jadi penting sekali dalam keadaan berbuah seperti ini sudah bisa kita lakukan pruning, pencucian sedang, ya, sahabat, ya. Jangan lakukan pangkas berat, sayang nanti buahnya. Oke. Seperti biasa, sahabat tani, kita fokuskan dulu cabang yang tumbuh pada batang, lalu kita fokuskan ke pengaturan, sahabat. Artinya mengambil cabang balik, ya, tunas air, cabang-cabang kering yang tersembunyi di balik rimbunan kopi Ateng Super kita ini, sahabat. Nah, ya, jadi untuk kopi Ateng Super itu tunas airnya itu dan tunas kipas itu sangat banyak. Maka di saat kopi berbuah banyak, bila dibiarkan tertutup oleh tunas air, tunas kipas, dan cabang lainnya, maka kopi tersebut pemasakannya tidak bagus, ya. Ingat, sahabat tani, kita lakukan dengan slow, hindari terkena buah dengan gunting, ya, sahabat tani, ya. Hindari, slow saja, tidak boleh kita suara hujan di sana, sahabat. Kayaknya sebentar lagi kita lanjut lagi, ya. Entah kenapa setiap kita lakukan pencucian datang hujan. Tuh, suaranya besar sekali, sahabat. Oke, di setiap masuk panen kopi memang biasanya diiringi oleh hujan. Ada yang setiap hari dan ada hujan yang jarang-jarang. Itu petanda bahwa buah kopi kita akan masuk masa panen, baik dari merah sedikit-sedikit, lama-lama merahnya banyak. Maka dari situlah sering sekali tanaman kopi kita diserang oleh hama-hama, ya, jamur kupas, layu fusarium. Karena apa? Karena tanah dibiarkan lembab, sinar matahari tidak masuk, ya, rerimbunan
kopi kita tadi karena tidak pernah dipangkas maka menjadi sarang-sarang penyakit. Jadi karena itulah sebabnya buah kopi belum merah sudah rontok. Bahkan ada yang masih hijau tiba-tiba kuning lalu rontok, sahabat tani. Jadi penting sekali kita lakukan pemangkasan di saat mau produksi atau di saat mau panen seperti ini. Pokoknya tanda-tanda hujan setiap hari ataupun jarang-jarang itu sudah menjadi petanda bahwa kopi kita akan masuk masa panen, sahabat tani. Jadi jika begitu sahabat tani, janganlah menganggap remeh arti sebuah pruning atau pemangkasan kopi. Kopi apapun, varietas apapun yang kita punya, jenis apapun itu sahabat tani, baik kopi Arabica, kopi Robusta, Liberica dan jenis lainnya, jikalau tidak ada pemangkasan maka hasilnya kurang, sahabat. Ya, bukan tak baik, ada sahabat, tetapi kita lanjut kurang. nanti hujan, sahabat. Tuh. Oke. Tadi ketika kita lakukan pruning kita mengalami kendala yaitu hujan ya sahabat. Jadi kita berhenti sejenak dan sekarang kita lanjut kembali sahabat tani. Pencucian ini sangat efektif sahabat tani ya. Sekalian kita membuka supaya buahnya terang, sirkulasi udaranya lancar, begitu datang hujan pun airnya masuk ya kan. Selain itu bisa juga untuk menghindari yang namanya layu fusarium. Dan dengan cara ini kita lebih hemat waktu sahabat tani. Ya, di saat nanti buahnya sudah mulai habis, akan muncul lagi pembungaan sehingga menghematkan waktu kita untuk melakukan pruning ya atau pencucian sahabat tani. Jadi karena perubahan iklim ya, ada yang kopinya sudah habis buah dan ada yang baru mulai panen lagi dan ada juga yang sudah mulai kehabisan panen. Nah, jadi di saat kopi yang sudah mau habis panen itu kita lakukan terus pruning ya. Dan ketika nanti akan nyusul lagi kopi yang habis panennya sudah selesai, baru kita lanjutkan lagi pruningnya ya, pencucian. Jadi sangat menghemat waktu. Kalaupun kita lakukan sendiri masih bisa ya sahabat tani. Namun berbeda untuk ukuran yang 1 hektaran itu kita membutuhkan kurang lebih 4 orang tenaga ahli pruning sahabat tani. Carilah tenaga ahli yang betul-betul memiliki pengalaman dan kemampuan, karena itu bisa menjadi penentu keberhasilan kita sahabat ya. Itu sebabnya sahabat tani, kita lebih baik punya kemampuan sendiri dalam melakukan pruning sahabat tani ya, daripada kita terus berharap kepada orang-orang yang sudah ahli seperti itu. Karena kalau kita bisa sendiri, kita bisa melatih anak-anak kita ke depan untuk tahu bagaimana cara yang tepat dalam melakukan pruning agar hasilnya melimpah sahabat tani. Jadi sahabat tani, dalam hal pemangkasan atau pruning ini tidak ada yang susah sahabat tani. Segalanya akan susah bila kita tidak tahu cara, teknik dan prakteknya. Dan segalanya akan terasa sangat mudah jikalau kita sudah mendalami keilmuan, pengalaman dan praktek ya. Banyak bunga sahabat, karena nanti dia juga ke atas dan ini cabang laki, maka saya ambil sahabat ya, jangan takut-takut. Udah hujan lagi sahabat. Bila mana pruning kita berhasil, biasanya kopi akan memberikan buah yang melimpah dan sangat banyak sahabat tadi. Jadi di sini tidak ada yang menggurui. Di sini sama-sama kita berbagi, sama-sama kita bertukar pengalaman. Oke, celahnya udah terbuka sahabat ya, perlahan sudah bersih. Kita pantau lagi.
Kalau ada buah seperti ini jangan takut ya, nanti gantinya lebih banyak ya sahabat. Jadi jangan takut-takut. Nah ini juga berbunga, karena laki saya ambil. Oke, jangan takut-takut, sekaligus kita atur. Oke, berangsur-angsur mulai kelihatan buahnya sahabat. Sudah mulai mantap ya. Cuaca hujan. Yang kita khawatirkan bukan kita basah sahabat, tapi kameranya sayang ya.